Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi Sultan Syahrir dari golongan muda mendengar kabar ini melalui radio BBC atau British Broadcasting Corporation. Ia segera memberitahukan peristiwa tersebut kepada golongan muda. Siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan terdengar oleh Sultan Syahrir. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters. Assalamualaikum saudara-saudara. Waalaikumsalam. Keberadaan saya di sini untuk memberitahukan kabar bahagia untuk kita semua. Jepang telah menyerah kepada sekutu karena kota Nagasaki dan Hiroshima dibom oleh sekutu. Kamu jangan berbohong. Saya tidak berbohong. Saya mendengar langsung dari siaran di radio BBC. Jika yang dikatakan Anda benar, lebih baik jika kita mengadakan rapat dengan pemuda lainnya untuk membahas rencana proklamasian negara kita. Ayo mari kita lakukan. Pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda yang dipimpin oleh Khairul Saleh mengadakan rapat di Gedung Mikrobiologi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 13, Jakarta. Assalamualaikum saudara-saudara. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku, saya mendengar berita yang menggembirakan bagi kita semua, yaitu Jepang telah menyerah terhadap sekutu, di mana pada saat ini Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Maka dari itu kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memerdekakan Indonesia. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh PPKI, karena PPKI adalah badan bendukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proses kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu kita harus sepakat untuk menolak seluruh hadiah yang diberikan oleh Jepang, karena kita akan menyusun kemerdekaan kita sendiri. Yang Anda katakan benar, kemerdekaan adalah hak diri dalam persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Maka dari itu kita harus meminta Soekarno dan Bung Hatta untuk memutus segala hubungan dengan Jepang. Tepat sekali. Kalau begitu, Bung Darwis, Bung Karno, dan Sarip harus pergi ke kediaman Bung Karno. Saya dan pemuda lainnya akan memerintah kepada pemuda lainnya untuk segera merebut kekuasaan pada Jepang. Ya, kalau begitu kami pamit undur diri. Rapat pun akhirnya selesai. Para pemuda pergi meninggalkan rapat tersebut. Selanjutnya, Darwis, Sultan Syahrir, dan Wikana tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, apakah Bung Karno ada di rumah? Kami ingin bertemu dengannya. Waalaikumsalam. Kang Mas ada di dalam, silahkan masuk. Terima kasih, Bu. Mari nak, silahkan duduk. Saya dengar dari istri saya, kalian ingin membicarakan sesuatu hal yang penting. Memang, apa yang ingin kalian bicarakan? Kami ingin membicarakan tentang keinginan kami bahwa Indonesia harus segera memproklamasikan kemerdekaannya. Jepang telah kalah. Karena ini adalah kesempatan yang baik untuk kita semua. Benar, Bung. Kota Nagasaki dan Hiroshima telah kalah di bom. Jepang telah kalah. Kita harus menolak kemerdekaan dari mereka. Maka dari itu, kita harus memerdekakan negara kita sendiri. Apakah tidak terburu-buru, sedangkan kekalahan Jepang itu masih diragukan? Kita harus memberikan kesan kepada dunia bahwa Indonesia bukan bentukan dari Jepang. Bu harus segera memproklamasikan kemerdekaan ini segera. Tunggu dulu. Tunggu apa lagi, Bu? Untuk memastikan semua ini, apakah kalian tidak memikirkan bahayanya jika kita tetap nekat memproklamasikan kemerdekaan sekarang ini? Bu harus segera melepaskan diri dari mereka. Nippon masih kuat di sini. Nippon telah kalah, Bung. Nippon masih bisa menyerang kita, Syahrir. Sudah cukup. Sudah punya kita menyerahkan hidup kita masing-masing. Tidak penting untuk sekarang, menang ataupun kalah. Yang penting terjadi pertumpahan darah di pihak kita. Hidup yang dipertahankan tidak ada yang perlu dibenarkan. Sudah kalau begitu.
nanti kita lanjutkan bersama anggota PPKI lainnya, karena saya sendiri tidak bisa mengambil keputusan secara sendiri. Sudah, kalau memang keputusan Bung Karno seperti itu, apa boleh buat? Mungkin pembicaraan ini kita cukupkan sekian saja. Kami meminta maaf apabila mengganggu waktu. Kami pamit undur diri. Setelah kepergian Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis, golongan muda lainnya tiba di kediaman Soekarno. Mereka bermaksud untuk mendesak Soekarno kembali memproklamirkan kemerdekaan. Namun sayangnya usaha mereka tetap gagal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mencari Kang Mas ya? Kang Mas ada di dalam. Kebetulan ada golongan tua di dalam sana. Apa Bu? Tokoh tua juga ada di dalam. Iya, golongan tua ada di dalam. Ada Mohata dan yang lainnya. Silahkan masuk. Saya panggilkan Kang Mas dulu. Ya, terima kasih Bu. Iya. Maaf Bung, jika kami mengganggu waktu Anda. Tak apa-apa. Lalu apa yang kalian bicarakan? Begini, Bung sendiri kan kalau kami Indonesia yang sudah memproklamasikan kemerdekaannya. Benar itu Bung, malam ini juga. Wah, kalian ini tidak masuk akal. Kami sudah memikirkan hal ini matang-matang, Bu. Tidak, kekuatan kalian masih tidak ada artinya. Jadi Bung masih mau menunggu sidang PPKI besok. Betul, karena itu adalah satu-satunya jalan yang aman. Kenapa tidak sekarang? Apa Bung takut? Bukannya kami takut, kami tidak mau gabah. Bagaimana kalau kita rundingkan permasalahan ini dengan para tokoh tua? Baiklah, saya setuju. Kalian bisa menunggu di serambi belakang. Bagaimana ini? Para muda mendesak kita untuk segera mempertahankan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh terlalu gegabah, Bung. Kita harus memikirkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapi sekutu yang ingin menguasai negeri ini lagi. Selain itu, masalah kemerdekaan kita bicarakan lagi di sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat para muda? Apa kita baikkan saja? Mereka masih muda, pemikiran mereka masih terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan dan mempersiapkan semuanya dengan matang. Baiklah Bung, berarti kita semua sekarang sepakat. Setelah golongan tua berunding, mereka beranjak ke serambi belakang untuk menemui para pemuda untuk memberitahukan hasil dari rundingan tersebut. Bagaimana kalau mereka tidak menyetujui pendapat kita? Bagaimana keputusan Anda, Bung? Saya tetap pada pendirian saya bahwa kami tidak akan memproklamasikan kemerdekaan sekarang ini. Jika kalian tidak pada pendirian kalian, maka saya persilakan untuk mencari tokoh yang lain saja. Baiklah, kalau pendirian Anda seperti itu, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi yang jelas kami berusaha untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia segera. Kami izin pamit dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, para golongan muda bergegas untuk meninggalkan kediaman Soekarno. Kemudian para golongan muda segera mengadakan rapat di Jalan Cikini nomor 71 untuk membicarakan masalah ini. Hasil rapat tersebut, para golongan muda memutuskan untuk mengasingkan golongan tua agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Pada malam harinya, Insinyur Soekarno dan Mohatta dibawa oleh sekelompok pemuda untuk menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta. Assalamualaikum, Bung. Apakah Bung ada di dalam? Ada, marilah. Sebelumnya mohon maaf kami lagi mengganggu waktu. Kami diberi perintah untuk membawa Soekarno dan Mohatta ke kota. Apakah itu penting? Sangat penting, Bung. Cepatlah ikut kami. Akhirnya, mereka meninggalkan kediaman Soekarno dan bergegas menuju Rengas Dengklok. Di sana, para pemuda lain sudah berkumpul untuk menunggu kedatangan Soekarno dan Hatta. Keesokan harinya, hilangnya Soekarno dan Hatta menimbulkan kepanikan yang diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pada pukul 8 pagi. Ia pergi ke rumah Wikana untuk menanyakan keberadaan Soekarno dan Hatta. Assalamualaikum. Ada apa gerangan Bung datang? Kalian bawa kemana Soekarno dan Hatta? Saya tidak tahu. Tidak aris jikalau kalian menyulut tokoh nasional itu. Tidak ada bagaimana? Kami telah meyakinkan mereka, hanya saja mereka menolak untuk memerdekakan Indonesia. Percayalah, kalau mereka tidak memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, nyawa saya taruhannya. Baiklah, mari kita menuju ke Karawang.
Pada pukul 17.30 sore, Subarjo yang ditemani oleh Wikana tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Di mana mereka? Maumu apa? Apa? Mau tembak saya? Subarjo, ada apa dengan Jakarta? Tidak ada apa-apa pun, tapi satu hal penting bahwa radio telah menyiarkan respon setelahnya. Syahir benar, Bu. Baiklah, kita akan kembali ke Jakarta. Setelah sampai di Jakarta dan melakukan perundingan bersama golongan muda dan tua, mereka setuju menggunakan rumah Laksamana Maeda yang merupakan salah satu perwira tinggi dari Jepang yang mendukung Indonesia merdeka untuk menyusun naskah teks proklamasi. Permisi, selamat malam. Ada apa teman-teman mendatangi kediaman saya? Apakah ada masalah serius? Gini, kalau Maeda berkenan, bolehkah kami bertiga menginap di rumah Anda untuk menyusun naskah proklamasi? Boleh. Kita kerjakan di ruang makan ya. Baik. Jangan membuang-buang waktu. Saudara-saudara, selanjutnya untuk teks proklamasi yang akan kita bacakan bagaimana? Bagaimana kalau kalimat pertamanya, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia? Bagaimana kalau kalimat selanjutnya hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang sama dengan tempo yang secepat-cepatnya? Baiklah, kalau begitu saya akan mengerjakan hari ini. Naskah sudah selesai. Lalu siapa yang akan menandatanganinya? Bagaimana jika yang menandatangani naskah tersebut adalah anggota yang datang pada rapat kemarin? Saya tidak setuju, karena peserta yang hadir terlalu banyak untuk menandatangani naskah ini. Bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya, tetapi tetap atas nama bangsa Indonesia? Saya setuju dengan usulan tersebut. Baiklah, kalau begitu biar saya dan data yang menandatangani naskah tersebut. Naskah sudah selesai. Selanjutnya naskah ini harus diketik terlebih dahulu. Biar saya saja yang mengetiknya. Baiklah. Ini Bung, naskah saya sudah selesai saya ketik. Dan juga saya sudah menyiapkan tempat untuk membacakan teks proklamasi ini. Di mana? Di lapangan PFN. Saya menolak. Mengapa Anda menolak? Karena jika kita membacakan proklamasi di lapangan Ikada, maka akan terjadi bentrokan dengan tentara Jepang. Bagaimana kalau lokasi pembacaan teks proklamasi dipindah? Maksud saya, bagaimana kalau dilaksanakan di rumah Bung Karno? Saya setuju dengan saran Tuan Subarjo. Kalian bagaimana? Saya setuju. Baiklah, kita semua hubungi semuanya. Jika lokasi dari proklamasi kemerdekaan Indonesia akan berada di depan rumah saya. Baik. Akhirnya, pada dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945, para pemuda menghimpun rekan-rekannya untuk menyebarluaskan berita itu ke segenap masyarakat Jakarta. Dengan cepat, mereka mempersiapkan pamflet-pamflet dan mobil pengeras suara untuk memberitahukan kepada penduduk tentang kabar gembira ini. Pagi harinya, pemuda-pemuda dan penduduk sekitar berkumpul di Jakarta, yaitu di rumah Insinyur Soekarno. Bung, apakah kita akan melakukan pengibaran bendera? Sangat wajib sebagai simbol jika kita telah merdeka. Lantas, bagaimana dengan benderanya, Bung? Ya Allah, saya sampai lupa. Bagaimana kalau ibu saja yang menjadikan benderanya? Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Yang kain yang ada hanya kain merah putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, tidak apa-apa. Kita buat sesederhana mungkin. Yang penting kita sudah berusaha membuatkan. Baik, Pak. Ibu buatkan dulu. Akhirnya, segala persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai. Kemudian Latif menjemput kedua tokoh nasionalis itu di kamar Soekarno. Maaf, Bung, bisakah proklamasi ini sudah dimulai? Bisa, ayo kita segera menuju ke halaman depan. Saat Soekarno dan Hatta keluar dari rumahnya dan mereka naik ke panggung, mereka disambut dengan antusiasme oleh penduduk yang sudah berkumpul di sana. Tak lama kemudian, Soekarno membacakan pidatonya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini kita berkumpul untuk menjadi saksi dan peristiwa penting yang selama ini kita tunggu, yaitu peristiwa yang selalu menjadi impian dan harapan sebagai bangsa yang terjajah. Ini semua harapan itu bukanlah sebuah angan-angan belaka, melainkan sebuah perjuangan yang hasilnya dapat kita saksikan saat ini. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan ini tandai pembacaan naskah proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 5. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah naskah proklamasi ini sebagai tanda bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia yang telah merdeka. Kemudian sebagai simbol kebebasan dan kemerdekaan negara kita kibarkan bendera merah putih. Dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi dan pengibaran sangsaka merah putih, maka sejak itu bangsa kita lepas dari belenggu penjajahan. Namun kemudian yang harus kita lakukan adalah bagaimana mempertahankan kemerdekaan itu agar kita selalu terhindar dari penjajahan.